Ya, selamat siang semuanya. Eh, Kami akan memberikan lecture dengan cara yang sedikit aneh. Jadi, gimana ya? Ini sebenarnya eh, kita coba sebagai dialog ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dari UI dan pernah ikut kuliah kami, ya biasanya emang kalau di kelas ngajar ya begini nih. Jadi dia emang nggak mau deket-deket saya. Ya, tapi sebenarnya itu apa ya, intinya mungkin kita mencoba untuk dialog itu gimana bisa dilakukan. Jadi mungkin nanti kadang-kadang suka bingung juga sih siapa yang ngomong duluan, siapa yang ngomong belakangan. Terus sebetulnya audiensnya diminta dengerin yang mana karena kadang-kadang ngomongnya bareng-bareng. Tapi ya begitulah. Saya ini ngomong aja dulu. ada pengantar. Nanti sampai selesai nih ngomong. Ini sebetulnya ini kami dikasih tugas berat oleh panitia untuk membahas berat apa enggak sih? Berat apa enggak? Tentang Dead Space, reviving dan sebagainya gitulah yang katanya merupakan trigger dari kompetisi ya, kompetisi yang tentu semua di sini adalah peminat dari kompetisi ini. Kita mau mulai dengan teks, jadi memang seringkali ini pendekatan yang paling mudah untuk dilakukan untuk memahami suatu konsep. Jadi kita pahami apa itu makna di balik kata-katanya, kemudian ditelusuri asal usulnya. Kan itu salah satu metode ya yang bisa kita lakukan untuk memahami sebuah konsep. Jadi memang salah satunya kalau kita bisa lihat dari ini kita ambil apa sih sebetulnya yang punya akar-akar kata yang sama dari the origin. Origin itu adalah etimologi ya, dictionary of etymology. Jadi asal-usul kata yang mana. Jadi memang kalau kita bicara death, die, deadly, itu semua kan akar katanya sama. Jadi ya melihat suatu konsep itu bisa dengan membongkar itu sebetulnya berkaitan dengan apa saja. Terus nanti berujung pada terkait lagi dengan mortality, morbid, sampai murder, itu semua akar katanya sama dari kalau bahasa Latin mors gitu ya. Ya pokoknya itu mudah lah bisa dilakukan. Kita tinggal mencari akar katanya apa, terus melihat itu semua terkait dengan apa aja, dan itu bisa dilakukan untuk setiap konsep apa aja yang mungkin kita ingin pakai dalam melihat sesuatu. Terus revival, kan keyword yang lainnya revival. Sama juga revival ini kalau dilihat dari dictionary ada kaitannya dengan FIFA. Sebenarnya FIFA ya, revive itu kan akar katanya FIFA. Survival itu juga ternyata satu akar kata. Jadi kita bisa melihat kalau sebuah konsep itu sangat terkait dengan banyak konsep-konsep lainnya, dan ya ini tergantung kita mau apakah kita memang mau berangkatnya dari situ, memang mengulik kata itu maknanya apa, kemudian membongkar itu sebetulnya dari situ kita bisa menghasilkan ide apa dan sebagainya, atau barangkali mungkin nanti kita lihat cara-cara yang lain juga yang bisa dilakukan. Terus nanti FIFA berlanjut ke vitality dan sebagainya. Ini bisa nggak berhenti gitu, jadi nanti vitality kita cari lagi, vitality itu hubungannya dengan apa, ini hubungannya dengan apa, jadi ngulik kata terus gitu, pokoknya dirunut-runut. Live ya, live apa life? Live, life, alive, lively, terus living. Nah ini salah satu contoh lagi. Terus begitu living itu terkait animated, maka kita pindah platform pembahasan. Kita nggak ngomong lagi tentang akar kata live, tapi jadinya anima. Animated itu dari anima. Nanti pada saat bicara anima, ada anima corpus. Anima terkait spirit, soul, corpus terkait body. Nah ini balik lagi ke depan, karena terus corpus dijadikan apa, akar katanya sama dengan corpse. Corpse itu kan apa, terkait dengan death lagi. Jadi balik lagi gitu ke depannya. Ini salah satu cara kita melihat konsep. Kita bisa melihat konsep dirunut terus, bisa nanti disambung lagi corpse itu hubungannya dengan apa lagi. Nah, terus ini terus nih, nanti sampai akhir kita bahas ini terus nih. 2 jam lagi kayak gitu. Doyan deh. Tapi ini salah satu yang sering kita lakukan. Jadi kita bongkar apa sih makna kata dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya mudah-mudahan sih slide berikutnya udah nggak ada lagi teksnya.
Udah nggak ada teksnya. Jadi yang jelasin Pak Yandi sekarang. Maksa. Yang tadi tuh anggap aja tuh pekerjaan yang membosankan. Memang dia selalu dapat pekerjaan yang bosan. Jadi ini sayembara ini sebenarnya harusnya agak-agak mengasihkan karena dari sudut pandang saya pada waktu sayembara menjadi sangat tidak jelas, sangat tidak jelas. Artinya yang di challenge itu adalah kreativitas. Jadi sayembara yang sangat jelas pasti udahlah itu untuk pekerjaan sekolah aja lah, bikin rumah tinggal, bikin pos jaga gitu kan, apalagi bikin kantor, bosan banget kan, kalau bisa lari deh gitu ya. Ini karena dibayarin orang tua aja kan, makanya mau gitu kan. Kalau enggak, aduh gitu. Nah sebenarnya ini yang ingin dilakukan sekarang adalah membuat sebuah sayembara yang sangat abstrak, apa aja bisa, tapi menggunakan pengetahuan arsitektur. Susah juga ya, idenya itu. Yang di challenge adalah kreativitas. Nah kita nanti beberapa slide yang ke depan itu sebenarnya kita lihat kita selama ini melihat pengetahuan arsitektur di Indonesia itu wrong, salah. Kalau caranya begini terus, arsitektur di Indonesia berkembangnya seperti itu terus, tidak ada arsitek yang bagus nanti keluar dari Indonesia atau berpikir benar gitu loh. Yang ada cuman mediocre, follower, teman-temannya lah gitu loh. KW1, KW2, kan banyak banget kan KW-KW gitu. Nah, makanya kita harus membuat kalian KW berapa? Kalau dibilang KW super, nah KW super tetap aja KW kan sebenarnya. Nah, makanya siapa? platform-platform yang terkait sama itu harus dibuat. Mungkin ini gambar ini adalah gambar NATO. NATO itu narasi of architecture. Bisa sih yang kelihatan di sininya. Panjangan lupa. Narasi of architecture, something like that. Narration. Nah, NATO itu dulunya itu dibawa oleh ini di A School. A School salah satu the best school in architecture di UK. Nah, ada namanya Bernard Tschumi. Kalian tahu Bernard Tschumi ya? Tahu atau kenal? Tahu? Pernah dengar? Yang tahu manual. Yang mana itu? Atau tidak pernah dengar? Gak apa-apa lah ya. Kita anggaplah kalian tahu Bernard Tschumi. Nah, Bernard Tschumi, dari Bernard Tschumi kita harusnya tahu semua lah Bernard Tschumi itu siapa. Nah, salah satu yang kemudian mempelopori rekonstruksi dan sebagainya. Nah, dari Bernard Tschumi itu kemudian tuh ada namanya si Nigel Coates. Nah, Nigel Coates ini kan dari Bernard Tschumi, Nigel Coates, dia yang mengembangkan ini. Bagi dia, arsitektur yang ditampilkan yang sekarang itu, yang waktu itu ini sekitar tahun 70-an kayaknya. Tahun 70-an itu kuno banget. Garisnya harus lurus, potongan harus begitu gitu ya. Tidak ada kemerdekaan dalam mengungkapkan pikiran, sehingga gambar itu menjadi gambar yang mati. Nah, sehingga mereka mempropose, sudah waktunya kita membuat ada narasi dari si arsitektur itu. Dan gambarnya pun menjadi berbeda. Cara berpikirnya dirubah, platformnya dirubah, sehingga yang dihasilkan tuh gambar-gambar yang begini. Nah, gambar ini yang kemudian tuh dimasukkan oleh mereka, atau ada sekitar 9 orang studentnya itu ke, ini tugas akhir. Gambar-gambar begini, tugas akhir, 9-9-nya nggak lulus. 9-9-nya nggak lulus, ceritanya begitu. Tapi itu kemudian yang dikritik, something wrong sama pendidikan arsitektur kita. Kemudian itu direview kembali oleh beberapa orang, termasuk, saya lupa namanya, beberapa orang-orang yang dianggap penting dalam dunia arsitektur. Direview kembali, 9-9-nya lulus karena mereka menyampaikan sesuatu yang lebih penting daripada belajar technicality-nya. Lulus semuanya, dan kemudian mereka semua menjadi arsitek yang sangat terkenal. Jadi kalau kalian tahu namanya Archigram dan segala macam, NATO salah satu yang kita bisa ambil referensi sebagai perkembangan teori dalam dunia arsitektur. Jadi
karena mereka berani menabrak segala macam itu. Aku enggak nih, mana ini? Daripada gue suruh kan. Nah, ini adalah mungkin ini kalian tahu Thomas Alva Edison, tahu ya? Penemu ya. Nah, kalau kalian perhatikan banyak sekali penemuan-penemuan stupid tolol yang sebenarnya dicoba untuk dipatenkan. Tapi ngelihatnya bukan dari situ, karena kalau dilihatnya sebenarnya agak nggak mungkin. Ini yang dilakukan oleh si Thomas Alva Edison adalah dia membuat underwear yang membuat orang yang memakai itu mengalami anti gravitasi. Kenapa tidak? Jadi kalau pakai underwearnya itu, ini kan ceritanya nih kan. Nah, orang-orang ini yang menggunakan underwear itu, ya undercloth dan segala macam, underclothingnya, whatever itu ya, whatever clothingnya mereka, yang kemudian mengalami anti gravitasi. Nah, the best thing dari ini adalah, the best thing dari dia menggunakan ini adalah dia bisa menikmati ruang secara vertikal. Jadi kalau museum itu bukan lagi museum yang begini dinikmatinya, tapi museum yang secara vertikal. Ini mungkin pada waktu itu dianggap nggak masuk akal. Sampai sekarang mungkin nggak masuk akal kali. Tapi ada beberapa hal yang tunggu dulu, mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik dari situ. Ada sesuatu yang platform yang dulu dibunuh, dihabiskan, kemudian dihadirkan kembali dengan cara yang lain. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, ini Robert Stern namanya, salah satu CEO, aduh saya lupa namanya, CEO apa. Dia mempatenkan ini. Dia membuat bagaimana caranya merokok, tapi kalau hujan rokoknya nggak mati. Nah, yang dibuat oleh dia simple kan? Ya, simple. Taruh aja payung di sini kan. Jadi si ininya, siapanya? Ya buat nyambung cerutunya itu ya, nyambung ininya, kemudian diletakkan payung di situ. Ini dipatenkan loh sama dia. Kenapa tidak? Dia bebas kan berpikir kreatif. Gitu. Kenapa kita terpaku sama gravitasi kita? Gitu. Kenapa kita emang ada masalah dengan tadi tuh ya? Toh hidup itu sebenarnya bisa divivakan, bisa segala macam gitu loh. Ada revival dan seterusnya gitu loh. Harus ada sesuatu yang baru yang dihadirkan. Jangan-jangan yang posisi kita sekarang itu membuat kita tidak menghasilkan sesuatu. Itu harus di bumi hanguskan. Ini contoh remote control. Ya, kalau kalian tahu TV di rumah, mungkin ya yang masih modelnya begini, remote-nya nggak ada kan. Cara yang sopan mungkin pakai kayu begini, kalau nggak pakai kaki, ya kan? Itu kan masih dilakukan kan sama kalian kan. Saya juga dulu sering melakukannya karena malas bergerak gitu kan, pakai ya buat goku hidupnya berapa kali gitu. Nah itu kan salah satu cara kita untuk melihat gimana sih mekanisme hidup dan mati itu. Ini kotanya kota apa nih? Sentral itunya ya? Sentral, saya lupa namanya. Ada namanya kok nih. Kurang hobi ya? Kalian nontonnya apa sih? SpongeBob ya? Wah, salah ngambil kita. Harusnya SpongeBob. Harusnya SpongeBob. Sama sebenarnya. Iya bisa juga. Salah. Ya nggak apa. Kalau SpongeBob lain lagi tuh karena dia bernafas di air. Lupa itu dong, kebalik malah. Terus semuanya jadi kebalik gitu, apa yang itu yang berlaku di luar air sama di dalam air jadi bolak-balik semua. Tapi itu juga bisa dipakai sebenarnya. Bisa ngeliat. Ya, terusin aja. Tadi ada pertanyaan dan jawaban. Nah, itu dia. Jadi salah satu jawabannya, Jadi ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 6. Jadi twice, but actually 2.5. Jadi 2 kali, tapi sebenarnya sih 2,5 gitu. Jadi ternyata mati itu bisa bukan cuma bilangan bulat, tapi bisa setengah mati. Jawaban gak penting banget ya. Kurang kerjaan memang yang bikin ini. One with Raditz, one with Sal, but in DBGT he is sent to a place that is between life and death. Jadi ada mati separuh gitu kondisinya. So it makes 2.5. Ya barangkali itu menarik ya. Kita melihat mati setengah tuh kayak apa gitu. Terus mungkin banyak hal yang
ya ini sebenarnya cara bodoh-bodohan aja kita ngelihat sesuatu dari, kan intinya kan dari apa aja kita bisa mendapatkan suatu pemikiran atau ide. Jadi dengan melihat Goku itu kita bisa lihat dia kapan matinya, terus dia kenapa dia mati, kenapa dia kalau di sini bertarung di sini atau apa dia nggak mati, tapi di sini mati. Jadi ada kayak mekanisme mati ala Goku gitu. Itu bisa dirunut menjadi sebuah narasi yang menarik juga. Terus between life and death itu seperti apa keadaannya? Dia waktu yang dikatakan dia mati separoh itu apa? Nah, bisa nggak sih kita memang mengatakan manusia itu mati separoh gitu? Atau terus kalau dikatakan dead space, jadi space itu ada yang mati separoh gitu. Itu seperti apa? Itu mungkin sebenarnya sih yang menarik dari si Goku ini implikasi selanjutnya gitu loh. Karena keruangannya, space-nya itu jadinya lain. Karena cara berpikirnya kan platformnya beda sama yang kita gitu loh. Sehingga bagaimana korelasi dunianya satu sama lain, hubungan planet. Ada planet yang benar-benar gravitasinya beberapa kali lipat kan. Nonton kan bagian yang itu kan, yang si Goku sok-sokan mau loncat ternyata nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, sampai dia merangkak susah payah gitu. Itu bagian yang mana ya Pak? Ini cerita Goku apa kuliah? Kan tadi udah dibilang dia akan beri mulai dengan. Nah ini dia belum mencet, aku udah mencet. Nah ini dunianya Goku. Ada Evan, ada Snake Wiz tahu kan ya? Nah seringkali tuh kalau dia antara dia bukan di dunianya, si Goku tuh ada lingkaran kan di kepalanya itu. Ngapain ya bahas gitu kan ya? Tapi yang dilihat yang menarik adalah keterkaitannya gitu loh. Heaven-nya di mana, terus ada hell-nya, terus ada planet ini, planet Frieza dan segala macam. Ini ada lagi penjelasan yang lain, penggambaran dunianya yang lain gitu loh. Dan kalau kalian perhatikan, even Lord of the Ring, kalau pernah tahu baca Lord of the Ring, dia punya mappingnya sendiri. Ada penjelasan tentang apa yang disebut dengan main world apa mid dunia pertama, dunia ketiga, terus hutan, first age, second segala macam itu kan macam-macam gitu loh. Nah, bagaimana si Frodo itu sampai ke gunungnya, kemudian apa yang ditakutkan dari yang si Ice-nya itu kan, menara itu kan. Nah, itu kan satu sama lain terkoneksi gitu. Ada dunia yang lain yang dijelaskan dari situ. Kehancurannya harus lewat apa dan seterusnya. Dia datangnya dari mana? Ada underworld-nya, ada yang bukan gitu. Nah, ini yang menarik adalah kemudian dari kita melepaskan dari platform yang ada, sehingga mati dan segala macamnya juga itu menjadi berbeda, sehingga kreativitas itu penting buat kita sendiri. Kemerdekaan untuk berpikir mau buat apa aja menjadi harusnya lebih sederhana kan, lebih dibebaskan. Kamu menjelaskan ini terus. Kayaknya ini bisa macam-macam ini soalnya. Saya tuh tertarik sama yang ini nih, Kaio, bener nggak ini? Kaio ini kalau nggak salah itu yang ini, bener ya? Iya kan? Nah, ini kan yang penghuninya cuma ada 3 orang itu ya, ada 3 itu ya. Yang pakai kacamata hitam, monkey-nya, sama ada lagi apa? Satu lagi gorila itu kan? Ya muter-muter aja di sini kan dia kan nggak jelas gitu lah. Tapi si Goku tuh dia berlatihnya kan di sini, sampai akhirnya dia punya power yang lebih kuat, kemudian dia bisa pindah ke dunia yang whatever itu gitu loh. Dipanggil lagi dengan 7 bola itu kan. Apalah itulah, kalian yang lebih tahu. Tapi ini menarik gitu loh. Kalau apa yang terjadi, bagaimana kemudian tadi tuh yang pertama itu yang dilakukan oleh si Thomas Alva Edison itu menghilangkan gravitasi, ya kan? Nah yang ini justru menguatkan gravitasi. Apa yang terjadi dengan penguatan si gravitasi itu? Ya. Mungkin ada banyak hal ya. Kita kalau menurut kami sih ini menarik sekali ya kita melihat hal-hal seperti buku ini karena di situ yaitu tadi ada cerita tentang apa yang bagaimana dia berpindah dari satu bagian ke bagian lain, terus ada tools apa yang membuat jadi si peran si 7 bola itu 7 ya 7 benar nggak 7 peran 7 bola itu sebetulnya apa sih, terus bagaimana 7 bola itu ditemukan, dicari, harus pakai radarnya itu kan, tin gitu kan, ada bolanya. Terus ya pokoknya hal-hal yang kemudian ya kita nggak akan bisa mempelajari ini kalau kita melihatnya dalam platform yang selama ini kita anggap masuk akal gitu. Jadi ini kan kita melihat ini berbeda.
Oke, ini kita masuk ke yang agak membosankan dikit. Lu mau jelasin ini, Mit? Hah? Kalian tahu Lippeswood, Daniel Lippeswood? Nah, Daniel Lippeswood tuh yang barusan ini dia sebenarnya tuh arsitek hebat. Cuman dia barusan ini meninggal karena yang kemarin barusan ini Tovan yang Sandy itu. Apakah terkait sama itu? Nggak tahu juga. Tapi dia di apartemennya dia meninggal. Yang dicari oleh dia itu adalah dia mempelajari tentang ruin. Kalau kalian tahu dulu ada Bosnia, Sarajevo, segala macam gitu. Dia mempelajari ruin. Kemudian ruin. Nah ini sebenarnya ini ruin palsu yang dibuat oleh dia. Ini bukan ruin real ruin gitu. Tapi dia terinspirasi dari ruin apa yang terjadi di Sarajevo sama Bosnia. Ide of war ya, perang itu seperti apa gitu. Nah, ini proyeknya dia yang dia hasilkan. Bisa sangat macam-macam. Jadi ada kalau kalian cari Lippeswood dan segala macam ini banyak sekali kalian menemukan gambar-gambar yang begini. Dulu dia terkenal dengan proyek-proyek kayak Hadid gitu. Gambarnya ngetop tapi proyek terbangunnya entah kapan-kapan gitu. Jadi kan baru belakangan. Nah, si Lippeswood juga sama kayak gitu. Artinya mereka menikmati whatever yang tadinya tidak logik itu. Terus satu hal juga yang mungkin menarik, kita selama ini kan selalu melihat ruin war itu sebagai satu hal yang harus dibagusin atau diperbaiki gitu. Jadi kalau ada ruin atau yang buruk-buruk apa itu harus diperbaiki sehingga bagus gitu. Nah, ini kan melihatnya justru kita bisa belajar apa dari situ. Ada apa di balik, ada makna apa di balik itu yang mungkin nanti jadi penting juga untuk Penjara menarik bukan? Membahas penjara. Saya selalu tertarik dengan di dalam, di luar. Ya, ada batas di sini. Tangannya yang bisa keluar. Tangannya ini kan yang kayak representasi dari kebebasan itu kan. Tapi dia di dalam. Nah, kayaknya ini menjadi batas ini itu menjadi penting karena dia itu yang logika dan segala macam itu yang dia berada di sini tapi mimpinya jauh ke depan. Dia dibatasi oleh ini. Saya nggak tahu itu apakah pada waktu di penjara itu state-nya itu dia hidup atau bukan, itu kan tanya kan, sebenarnya kan. Hidup kita bisa melakukan apapun, atau hidup itu sebenarnya kita dalam kondisi yang seperti ini gitu loh. Itu dalam itu nggak bisa dikeluarin. Ini salah satu penjara di Amerika, karena begitu mudahnya untuk masuk penjara. Kalau di Indonesia kan agak susah kan masuk penjara. Ya begitu mudahnya masuk penjara sehingga akhirnya penjaranya tuh penuh seperti ini. Jadi hukumnya itu sedemikian rupa sehingga mudah untuk masuk penjara. Nah, ini ngomongin tentang penjara tadi tuh gitu loh. Bagaimana kemudian state dari penjara itu kemudian bisa berubah. Tadinya dari penjara menjadi sekolah, kemudian menjadi federal hukum. Bisa macam-macam kan gitu loh perubahannya itu. Nanti kita lihat. Justru yang menarik adalah pada waktu kok gue lupa jadi namanya barusan. Siapa tadi nih? Jadi lupa juga. Ada namanya. Dia bilang gas plus host sama dengan ghost. Cari deh itu. Gas plus host sama dengan ghost. Gas plus host. Jadi antara state-nya ghost itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Ini yang ngomong ini filsuf. Jadi salah satu filosofer. Dia menjelaskan tentang sehingga akhirnya dia mengambil ide itu untuk si penjara ini. Bisa macam-macam kan sebenarnya kan? Nah ini yang paling saya suka untuk ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Halmak kan pasti pakai halmak kan nggak? Udah enggak ya kali ya, Valentine segala macam pasti nyarinya kan si lambang ini bukan? Garansi kartu terbaik yang bisa kalau zaman paling enggak tuh kalau kalian ke toko buku dan segala macam Gramedia gitu. Nah kalau nggak halmak kayaknya kurang seru. Sekarang udah enggak. Sekarang mungkin sudah enggak karena sekarang udah banyak yang lain kan, udah pakai SMS, BBM dan segala macam. Ada platform yang ini berarti kan halmak ini udah tanda silang mati kan. Gitu. Tapi yang menarik dari sini adalah isinya. Gitu. Kalau halmak itu isinya tuh
gini gitu dia. Ada ucapan love itu representasi dari ini. Jadi kalau saya menyayangimu seumur hidup saya, gitu kan. Nah, maka harus dapat tuh kartu yang mirip sama itu. Whatever itulah. Cintaku seperti matahari. Atau seperti bulan gerebek-gerebek. Kubrak-kubrak. Nggak jelas itu. Sekali-sekali kalau cinta matahari dipunggungin kan, kalau dari bulan, kan dari bumi kan. Kan jadi gelap seperti ini, gitu loh. Ada representasi yang somehow mungkin di kalian ini sudah tidak relevan lagi gitu loh. Tapi ide-ide yang ide-ide yang dulu panoramik dan seterusnya itu tetap bisa direpresentasikan kembali dengan cara yang berbeda tentunya. Ya, sebuah rumah yang berawankan love, Bernaungkan cinta. Nah ini yang kemudian kalau di dalam tatarannya, kalian tahu Le Corbusier ya Corbusier. Arsitektur itu bukan cuman konstruksi. Arsitektur itu bukan cuman konstruksi, tapi ada emosi yang harusnya di dalamnya. Jadi yang selalu dicari oleh Le Corbusier itu adalah, walaupun kemudian dia kadang-kadang dia dibilang bertolak belakang idenya, karena di satu sisi dia ngomong itu, sisi yang lain ngomong yang berbeda gitu. Tapi yang penting adalah pada waktu dia bilang itu arsitektur itu bukan cuman konstruksi, tapi ada emosi yang kita masukkan. Itu emosi itu jauh lebih penting daripada representasi dari si buildingnya. Sehingga kalau dilihat dari postcard ini, dari si Hallmark ini adalah ini gitu. Penaungan ini gitu yang membuat ini menjadi live. Live itu apa sih tadi itu kan? Live, lively, apa kita tulis? Aku lupa tadi. Life, living. Dan lain-lain. Nah itu kan semua tuh silap kata sedikit bubar kan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dari itu? Karena bisa berubah kan maknanya kan. Ya ini kalau kalian doyan, ini ada yang doyan nggak nonton JSI? Doyan ya nonton JSI ya. New York atau Las Vegas? Las Vegas tuh jelek banget, Miami paling jelek. New York oke lah. Nah, seringkali kan ketemu sama si ini kan, refrigerator apa yang namanya ini lupa kan? Ini kan biasanya kan ya, mortuary. Ini yang kemudian kan ditarik kan, gitu loh. Ini hotel bukan? Setuju nggak ini hotel? Hah? Ini hotel ini. Ini hotel. Sama nggak? Sama nggak? Ukurannya mirip-mirip lah. Mirip kan? Ukurannya kan sama kan? Cuma beda tipis. Ini hotel sebenarnya. Ini hotel. Coffin itu something gitu loh. Bisa jadi sesuatu yang saya nggak tahu. Ini ya kalian harus keluar dari whatever ide yang kalian anggap selama ini jadi fix. Kalian bisa keluar ke yang lain. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Ide-ide selebrasi, karena ada state of Goku aja bisa gitu loh. Kenapa kita enggak gitu? Kita kan ngakunya arsitek, whatever, calon arsitek. Ide-ide semacam ini pastinya memang waktu ini pertama kali hadir itu pasti orang banyak yang mempertanyakan apaan kok hotel kayak gitu kan ya, tapi kenyataannya kemudian ini malah menjawab banyak pertanyaan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan jadi banyak sekali gitu. Jadi ini kalau orang pergi malah sering banyak yang pengen tinggal di sini loh. Kenapa nggak di sini aja sekalian ya? Oke, masih ada slide-nya kan? Nah ini apa? Ini gambar, ini haram nih. Seekor Dia akan kasihan dia nih, selalu haram. Kelihatan nggak gambarnya? Ini babi. Yang paling haram itu sebenarnya ibunya, karena selalu mengandung dia.
Ada yang mikir. Kasihan yang mikir lama. Itu salah satu kegunaannya pindah-pindah platform biar bisa jawab teka-teki gitu. Ada yang belum ngerti ya? Kayaknya bahagia banget gua. Nah, yang mau dilihat itu seringkali bukan ininya, gitu loh. Tapi ada apa di balik ini? Sehingga ini Damien Hirst. Damien Hirst salah satu artis yang terkenal di UK. Ya, setelah David Hockney itu ada namanya Damien Hirst. Yang dilakukan sama dia itu adalah simply selebrasi dari kehadiran si babi ini. Ya, babi bilangnya aja langsung kayaknya takut salah gitu ya. Si babi ini yang kemudian diformalin. Jadi ide formalin itu sama dia itu dikuatkan. Formalin ya. Formalin itu kan membuat dia hidup lebih lama kan. Kehadirannya lebih lama. Whatever soul dan segala macam kita nggak usah pikirin lah. Tapi dia sebagai ini sama persis kan, gitu loh. Patung lilin dan seterusnya ada ya. Tapi ini formalin ini dibuat sama persis itu. Kalau kalian perhatikan juga dulu yang dilakukan oleh si Leonardo, bukan Leonardo DiCaprio ya, lain lagi. Leonardo da Vinci ya, yang dilakukan oleh si Leonardo da Vinci, dia tuh mengambil mayat kemudian membongkar mayat itu untuk mencari jaringannya sehingga dia bisa paham. Jadi justru dari kematian itu, dari kematian objek yang mati, dia bisa paham kehidupan. Pernah tahu kan ceritanya kan? Sampai dia di-ban dari gereja karena melakukan itu. Ya pada masanya membelah-belah mayat itu kan satu hal yang bertentangan dengan kepercayaan dan sebagainya. Udah hampir habis ya waktu kita ya? Udah hampir habis ya? Ini yang terakhir. Ini bangunan yang biasa aja. Yang itu yang apa? Jadi yang saya ingin ceritakan adalah ini adalah sebuah gubuk gitu. Tapi gubuk ini yang menarik adalah karena justru dia bukan dihancurkan ya. Kalau dihancurkan tuh justru dia tidak dijadikan gubuk, tapi dia sebagai gubuk tuh diselesaikan. Kemudian berubah menjadi kapal. Benda-benda dari sebagian dari gubuk itu dimasukkan ke kapal itu. Kapal itu adalah dirinya sendiri. Dia mengangkat dayungnya kan? Dia mengangkat dirinya dari kapal ini. Kemudian dihadirkan kembali. Ini salah satu project art yang mendapatkan Turner Prize. Salah satu project karya art tertinggi di tahun 2000 sekian, lupa tepatnya. Terakhir, that's it. Ini tugas kalian. Whatever, silahkan mengisi yang kosong ini. Dengan apa? Nah nih, akhir barusan inspiratif atau malah membingungkan? Ada pertanyaan mungkin? Pengen tahu jawabannya. Ya, yang ingin saya tanyakan ada dua sebenarnya. Yang pertama, dalam proses kita berpikir kreatif, biasanya kan kita dihadapkan dengan beberapa sugesti gitu Pak ya, Pak Bu. Ya, yang pertama biasanya kan think out of the box gitu kan, biasanya hal-hal itu yang sering kita pakai gitu kan. Tapi yang agak mengganggu saya itu ketika kita berpikir di luar kotak itu kan secara nggak langsung menempatkan kita pada kotak-kotak yang lain gitu Pak ya. Jadi bagaimana caranya kita mensugesti diri agar kita nggak terjebak dengan kotak-kotak yang udah tersedia di sekitar kita itu Pak. Terus pertanyaan kedua, terkait dengan hal-hal tadi yang emang di luar yang pernah saya bayangkan gitu, contohnya ghost dan guest house tadi. Dalam kita membangun sesuatu, barangkali bangunan, saya pernah mendapat informasi kalau kita harus memperhatikan sekitar juga gitu Pak. Akan jadi sangat gimana ya, nggak etis juga ketika kita membangun sesuatu yang sangat kontras dengan lingkungan sekitar gitu. Gimana itu Pak? Terima kasih. Lu mau jawab?
Berarti dua-dua. Atau dua? Kan kalau pertanyaannya urut 1-2 belum tentu jawabnya harus urut 1-2 juga kan? Berarti boleh jawabnya 2 dulu. Sebenarnya tadi pertanyaannya kalau misalnya kita mau membuat sesuatu tapi gimana supaya tetap sesuai dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, ini lagi-lagi kembali ke cara pandang kita terhadap menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya itu apa. Kalau memang di platform yang mungkin selama ini kita kenal itu memang kemudian ini contoh aja gitu. Kalau misalnya kita mau membangun sesuatu, terus kita harus melihat di sekitar situ seperti apa. Terus ya kalau bikin jangan beda-beda banget sama yang lain. Itu kan hanya satu platform yang mungkin selama ini kita terbiasa seperti itu. Tapi adakah cara berpikir lain yang melihat bagaimana kita menyesuaikan? Jadi makna menyesuaikan diri dengan sekitar itu sendiri itu sebetulnya subject to further question. Jadi kita bisa mempertanyakan kembali apa yang kita maksud dengan menyesuaikan diri. Apakah memang kita harus selalu menyesuaikan diri? Bentuk maksud dari menyesuaikan diri itu apa? Karena kalau yang kemudian terjebak menyesuaikan diri itu akhirnya mengikuti sekitarnya. Itu kan satu platform yang mungkin ya selama ini kita tahu bisa nggak kita mungkin mikir yang lain gitu. Jadi makna menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar itu sebetulnya jadi satu pertanyaan juga. Itu pernah dengar peribahasanya orang Indonesia? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu orang Indonesia sangat hebat di situ. Begitu ke Singapura, dia itu langsung ikut antri rapi gitu. Nah, begitu di Indonesia, lihat kiri kanan, wah seduk-seduk ikut juga. Poinnya bukan itu. Poinnya kita harus punya sesuatu argumen. Apa sih yang kita kritik? Apa yang menurut kita benar? Jadi kita boleh mengargue si peribahasa itu kan? Boleh. Maksudnya tadi itu argumen. Argumennya, posisi argumennya itu adanya di mana? Jangan yang tadi tuh, saya orang Indonesia loh, di luar negeri saya jadi sangat baik banget. Begitu di Indonesia, ya kan semuanya begini. Oke gitu. Oke, pertanyaan kedua. Saya kok mau mengargue? Tadi itu kan pertanyaan pertama ya? Pertanyaan pertama ya? Pertanyaan pertama, saya mau mengargue kan bilangnya things outside the box ya? Ya, out of the box ya. Gimana caranya? Saya malah mikir gini, gimana? Apa bisa nggak kita out the? Persilakan kalau masih ada yang mau nanya. Masih bingung-bingung. Atau dijawab tadi itu lagi ya? Jawab dengan cara yang sama ya. Kita pertanyaan karena udah jelas atau gimana? Oh, ada yang menanya. Oh ya. Atau malah nggak jelas? Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu. Saya mau nanya tadi soal yang tadi orang mempatenkan rokok dikasih pipa, dikasih payung. Nah, sebenarnya kan apa ya, kalau kita mikir ada sebenarnya selain effort dari kita sebagai desainer, sebenarnya ada effort dari yang pengguna juga. Maksudnya simpel aja, dia bisa bikin pakai topi gitu. Udah ada tipologi topi yang punya lidah dan dia dengan effort tertentu mengiringkan pala atau apa kan hujan bisa terhalangi. Nah, saya mau nanya ini sebenarnya sejauh apa effort desain kita selain menjawab permasalahan tapi juga secara mental membantu yang objek kita yang didesain itu. Kira-kira itu sih. Itu ada berapa pertanyaan? Satu ya? Oh, aku bacanya ada beberapa pertanyaan. Memproposisi itu membuat statement. Jadi kita bisa aja gini loh. Ini orang Indonesia ini kok hopeless semua gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah bangunan. Ya, kita harus sangat sinis sama orang Indonesia. Negara kalian. Nah, kita harus sangat sinis sama itu. Dan negara kalian. Nggak, orang Indonesia itu hopeless semua. Yang buat lupa ngomong apa tadi itu. Nah, buat bangunan itu barangkali bukan tujuannya untuk menyelesaikan masalah, tapi tujuannya dalam rangka kita ingin mengkritik society.
boleh. Dalam tugas yang ini itu boleh. Kalau yang tugas deterministik form follow function dulu banget itu kan ya. Follow function tahun berapa ya? Udah nggak dipakai lagi barangkali ya. Karena function itu pasti inherent kalau kita ngomongin arsitektur ya. Itu kalian mau sedikit lepas dari itu, tapi punya statement yang kuat. Kenapa ingin mengkritik society itu boleh. Kalau menurut saya, karena dengan begitu saya tahu persis yang mendesain ini mau berpikir. Ngerti ya maksudnya? Gitu loh. Malah asik kan sebenarnya kan? Jadi kalau salah dikit ya mau bikin tempat duduknya di langit dan segala macam, yang manjatnya kayak apa segala macam, itu tuh urusan belakang lah gitu loh. Karena kan pasti ada per dan segala macam lah. Yang pakai sirkus juga bisa kan, itu model sirkus-sirkusan. Maksudnya platformnya bisa dipindah-pindahin lah gitu loh. Jadi bukan masalah sekarang ini yang selalu yang dianggap sebagai form follow function itu yang orang normal, orang produktif Indonesia kalau ada. Orang produktif Indonesia itu kan basisnya kita mendesain berdasarkan itu. Padahal kita tidak tahu bagaimana contohnya ini orang tua, orang yang penglihatannya kurang dalam melihat ruangan apa sama atau enggak. Tapi cara kita mendesain seolah-olah hanya untuk kita. Kita belajar yang kita katakan user itu kita, bukan yang lain. Nah justru yang ingin di-challenge itu gimana kalau yang lain, kan? Jadi kalau argumennya itu oke, sebenarnya nggak ada masalah. Yang kedua, tipologi. Dengan sangat mudah kita bisa mengargue tipologi. Tipologi buat apa sih? Emang ada gunanya tipologi? Menurut saya sih nggak ada gunanya. Tipologi itu saya bisa mengatakan demikian. Boleh ya? Ini kan sekarang dalam rangka untuk memprovokasi. Tipologi itu basisnya kan yang dulu. Sekarang diambil yang dulu direduksi, akhirnya dapet lah. Oh ternyata sekolah begitu gitu loh. Orang saya mau bikin 30 tahun ke depan kok, ngapain saya belajar yang dulu? Arsitektur itu untuk ke belakang atau ke depan? Kalau ke depan, ngapain belajar tipologi? Boleh kan? Boleh kan? Dulu waktu pas saya belajar desain, belum ada yang namanya internet. Sehingga classroom tuh bentuknya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi sekarang kita bila perlu nggak usah, saya tahu nih di situ ada orangnya, daripada gua ngadepin dia mendingan gua ngebelakangin, gua telepon aja. Pasti didengar gitu loh. Karena orang yang nelpon itu biasanya lebih didengerin daripada orang yang di depannya kan. Bukannya gitu. Hubungan ruang jadi beda. Dan itu waktu pas saya belajar dulu nggak pernah ada gitu. Sehingga saya bisa mengergiu. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang belum ada tipologinya. Nyambung ya maksudnya ya? Itu 2 pertanyaan. Kamu nyambung yang ketiga? Nambahin? Oh, tadi cuma 1 sih masalahnya. Nah, saya cuma mau garis bawahi tadi kalau kata Pak Yandi, tidak harus selalu menyelesaikan masalah, tapi kalau saya mau mengkritik society atau yang lain-lainnya itu boleh. Menurut saya malah bukan hanya boleh, tapi perlu, karena ini dalam rangka melihat arsitektur ini sebagai sebuah disiplin yang harus terus berkembang. Jadi kalau arsitektur cuma dilihat sebagai suatu usaha untuk semata-mata menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, itu tidak akan berkembang sebagai disiplin. Tapi jadi barangkali tadi melihat mungkin si rokok tadi itu kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lain, gitu. Cara yang lain yang mungkin lebih dekat dengan yang tadi katanya tipologi yang diketahui dan sebagainya. Tapi mungkin penyelesaian yang ditawarkan itu bukan semata-mata menyelesaikan masalah rokok yang supaya tidak kehujanan, tapi di situ mengandung satu langkah inovasi yang untuk pengembangan disiplin ilmu desain ini jadi penting gitu. Jadi bukan cuma melihatnya bukan cuma sekedar apakah masalahnya terselesaikan, tapi apakah ada ide baru yang berkembang di situ. Sejarah itu hopeless. Nggak ada orang sejarah kan? Saya memprovokasi loh. Saya belajar sejarah. Kalau saya belajar sejarah, tapi bagi saya belajar sejarah itu bukan untuk ke belakang, tapi bagi saya belajar sejarah itu untuk ke depan. Bisa nyambung lagi, belajar sejarah itu sebetulnya gimana caranya? Ini kan contohnya ini yang ini deh. Ini tadi saya barusan ke Starbucks. Kayak ada orang Starbucks minum latte.
Nah, waktu pas dikasih sama orangnya itu langsung tanpa kertas ini loh, kertasnya coklat ini. Kan panas kan? Sebenarnya itu intervensi yang sangat kecil tapi kemudian mengubah maknanya secara menyeluruh. Kadang-kadang kita berpikir sebagai sebuah fungsi itu kan cuma ada kopi sama ada gelasnya, ada cangkirnya atau ada apanya kan, selesai gitu loh. Tapi ada yang lain yang kita nggak mau mikirin sebenarnya. Tapi justru itu yang membuat ini Starbucks dan seterusnya. Ini kan cuma dari Starbucks kan akhirnya. Itu menjadi sangat istimewa. Tahu kan yang karton ini kan ya? Gitu. Ini kan inovasi kan. Nah inovasi itu seringkali itu hadir dari yang bodoh-bodoh tadi itu. Kalau dilihat cuman kertas melingkari itu apa hebatnya gitu, tapi bukan itu ya. Ini kan pasti. Nah, sebenarnya kan begini, cuman begini kan. Tapi kalau dilihat ini, yang menarik tuh ini kertas, cuman kertas gitu loh. Tapi pada waktu kertas ini di-fold, dilipat, kemudian dia dihadirkan dengan identitas yang lain, dia kertas ini hadir dengan